berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Salam saudara semuanya, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di dalam satu tubuh Kristus. Dan sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama kita akan membaca, kita akan merenungkan Katekismus Reformasi. Dan pada hari ini kita memasuki pertanyaan minggu yang ke-14. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya, dan nanti kita akan membaca sama-sama ayat firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Allah menciptakan kita tidak dapat memenuhi hukumnya, saudara? Tidak, tetapi akibat ketidaktaatan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, seluruh ciptaan jatuh ke dalam dosa. Kita semua terlahir dalam dosa dan kesalahan, rusak secara mendasar, dan tidak dapat memenuhi hukum Allah. Kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Silakan duduk kembali. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Artinya apa? Artinya pada waktu Allah menciptakan manusia, ada kebaikan Allah di dalam diri manusia. Ada relasi yang sempurna di dalam diri manusia. Dan manusia bisa mengasihi Allah dan bisa taat kepada Allah dengan sempurna. Itulah awal mulanya Allah menciptakan manusia. Tetapi kita semua tahu bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Kita tahu bahwa manusia lebih memilih perkataan bohong daripada iblis. Sehingga dosa mulai masuk ke dalam diri manusia. Dan ingat, Adam adalah perwakilan seluruh umat manusia. Sehingga kita semuanya manusia mengalami apa yang dialami oleh Adam. Kita berdosa. Kita mati di dalam dosa. Kita memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Kita rusak secara mendasar. Dan kita tidak mampu untuk mentaati setiap hukum-hukum Allah. Saat Adam berdosa, maka sifat dasar kita sebagai manusia adalah menjadi budak dosa. Kita tidak lagi mencari Allah. Kita tidak lagi memikirkan Allah. Itulah manusia. Dari penciptaan sampai dia jatuh di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang. Yesus menjadi Adam yang kedua. Jika Adam yang pertama gagal, maka Adam yang kedua yaitu Kristus dia berhasil. Jika Adam yang pertama membawa kematian karena ketidaktaatannya, tetapi Adam yang kedua yaitu Kristus membawa kehidupan karena ketaatannya. Firman Allah berkata, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 22 berkata, karena semua orang telah mati di dalam persekutuan dengan Adam, tetapi semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau kita tahu kebenaran firman ini, apa sih untungnya buat kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Saudara, kalau kita tahu bahwa Allah memulihkan kembali kita, memulihkan kembali relasi kita dengan Allah Bapa, yang perlu kita lakukan dalam setiap hidup kita sehari-hari, itu adalah kita bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur karena setiap dosa kita setiap hari itu Tuhan ampuni. Dan kita perlu bertobat, saudara. Kita tahu bahwa manusia adalah pabriknya berhala. Kita perlu selalu memandang Kristus. Kita selalu perlu memandang salib Kristus. Bahwa melalui salib itu, melalui Kristus itu, relasi kita dengan Allah dikembalikan kembali. Jadi saudara, ini adalah kekuatan kita. Ini adalah kabar yang luar biasa. Inilah kekristenan. Bukan tentang apa yang kita capai dalam dunia ini, tetapi tentang kita yang mati dibangkitkan kembali. Kita yang terhilang ditemukan kembali, disatukan kembali. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Saudara, pada hari ini
saya memberikan waktu kepada kita semuanya untuk kita bisa merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Betapa mulia pengorbanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita menjadi berharga. Mari saudara renungkan kasih Allah itu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami. Begitu mulianya Engkau. Sehingga kami mendapatkan sebuah persekutuan yang indah. Kami menjadi hidup kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah hal yang terbesar, inilah hal yang terindah yang kami dapatkan dari Engkau. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin.